من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة. بسم الله الرحمن الرحيم من كتاب سفينة النجاة الشيخ سالم بن سمين نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال ولا زلنا في باب شروط القدوة إلى أن قال وأن ينوي القدوة أو الجماعة وأن يتوافق نظم صلاتيهما وأن لا يخالفه في سنة فاحشة المخالفة وأن يتابعه. Masih dalam pembahasan syarat-syarat qudwah, syarat-syarat sebagai makmum. Kita ulang sedikit cepat. Pertama, an la ya'lam butlan salat imamihi. Pertama syaratnya enggak boleh mengetahui bahwa imamnya salatnya batal. Kalau dia tahu bahwa imamnya batal, enggak boleh jadi makmumnya ente. Sama bihadatsin aw ghairi, mau pakai karena dia tahu bahwa dia hadas, yaitu batal wudunya atau selainnya. Yaitu lihat najis misalnya. Tahu kalau lihat najis pasti batal salatnya. Baik. Kemudian wa la ya'taqidah, hendaknya dia tidak meyakini wujuba qada'iha, wajib qadanya. Qada salatnya imam, alaihi atasnya imam. Artinya kita enggak boleh makmum kepada orangnya kita tahu nih salatnya bakal wajib qada. Emang ada sholat wajib qada? Ada. Ya. Salah satunya ada sholat yang karena tayamum. Beberapa gambaran dalam tayamum, enggak semua tayamum. Ada beberapa keadaan dalam tayamum wajib qada. Dia sholat, sah sholatnya, tapi wajib qada. Nah, kalau situasinya dia wajib qada, dia enggak boleh jadi imam. Tapi kalau dua-duanya begitu, ini tayamum yang wajib qada, ini tayamum wajib qada dua-duanya. Yusalli munfaridan. Kullu wahid yusalli wahdahu. Sendiri-sendiri. Enggak usah jadi ada imamnya. Kenapa? Karena dia meyakini ini wajib qada, begitu. Atau salat faqid tahurain, orang salat yang enggak ada wudu, enggak ada turab, enggak ada tanah, enggak ada apa-apa. Enggak bisa. Gimana ini sekarang? Ya, salat aja bismillah. Jangan berjamaah, sendiri-sendiri. Kenapa? Karena ini statusnya salat yang wajib qada, berarti ada PR nanti. Ini berkaitan dengan suatu ilmu yang nanti kalian pelajari, yaitu apa? Apa saja gambaran salat yang wajib qada? Apa saja sholat yang tidak wajib qada. Ya, jadi ada nanti dipelajari, ada sebagian sholat nanti walaupun udah ngerjain sholat tetap wajib dikerjakan, tapi wajib qada nanti ketika engkau dalam keadaan normal. Baik. Wa an la yakuna ma'muman, enggak boleh dia itu imamnya masih statusnya sebagai makmum. Adapun kalau masbuk, tapi udah selesai, masbuk kan terlambat. Sholat dengan makmum, dengan imam. Udah salam sholat sendiri deh, kan dia lanjut. Ini namanya masbuk nih, sendiri sholatnya udah sekarang. Boleh nggak dia kita jadiin imam? Boleh. Karena sekarang statusnya dia sendiri, laisa ma'muman. Tapi kalau dia masih sebagai makmum di sana, kita udah deh makmum sama orang ini aja deh. Kan kita sama-sama terlambat deh, bisa cepet, bisa jadi 4 rakaat anak sholatnya bareng sama dia. Nggak boleh. Paham tuh? Terus wa ala ummiyan. Apa ummiyan di sini? Sebenarnya kalimat ummi adalah orang yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi maksudnya di sini apa? Orang yang tidak bisa membaca sebagian huruf dari Al-Fatihah. Orang yang tidak bisa membaca sebagian huruf dari Al-Fatihah, seperti orang cadel misalnya, atau orang yang nggak bisa nyebutin beberapa huruf dah. Semacam itu, dia jangan jadi imam. Kecuali kalau dia dengan imam sama-sama kasusnya. Yang ini cadel, kullu sawa. Salah jadi makmum deh, enggak apa-apa. Jadi imam salah satu minukum. Sweet aja dah. Jadi imam boleh. Tapi kalau enggak boleh. La yakuna ummiyan. Wa la yataqaddam ala imami fil mauqif. Juga tidak boleh dia lebih maju dari imamnya dalam posisi berdiri. Kita udah kasih tahu patokannya pakai apa? Pakai tumitnya. Bagian belakangnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau sejajar hukumnya
Hah? Kalau sejajar hukumnya makruh. Kalau makruh berarti sah apa enggak? Kalau makruh sah. Tetapi hukumnya makruh kalau sejajar dengan imam persis dalam berdiri. Sunnahnya duduk di belakangnya. Kalau dia memang berduaan, sekiranya 1 jengkal di belakangnya imam. Ya, kalau dia makmumnya lebih dari 2, lebih baik di belakangnya imam. Baik. Wa an ya'lama intiqalat imamih, hendaknya dia mengetahui pergerakan imamnya. Cara mengetahui pergerakan imam bagaimana? Iya. Dengan berapa keadaan? Dengan pertama melihat kepada imam atau melihat kepada makmum yang nyambung dengan imam. Itu namanya melihat. Mengetahui pergerakan imam dengan cara apa? Dengan melihat. Taib, kalau dia nggak lihat gimana? Salah satunya mendengar. Dua-duanya mendengar dan melihat, ya udah khalas, lebih afdal. Tapi kalau dia bisa lihat doang, nggak dengar, suaranya nggak kedengar, tapi kelihatan jauh makmum di sana, ya bisa. Yang penting tahu pergerakan imamnya. Atau mendengar, dia nggak lihat imam atau nggak lihat makmum, tapi dia dengar pergerakan imam. Allahu Akbar dengan pengeras suara. Khalas, salli. Taib. Kemudian apa? Wa an yajtami'a fi masjidin aw 300 dira' takriban. Hendaknya mereka terkumpul dalam satu masjid walaupun besar. Kita udah jelaskan kan? Masjid walaupun lebih dari 300 hasta. Dira' itu artinya hasta. Hasta itu ini. Kisaran 50 cm atau 48 cm. Ada yang mengatakan 46. Al-mim hasta, 1 hasta. Nah ini 300 hasta itu kalau di luar masjid. Kalau di dalam masjid ada batasan hasta enggak? Enggak ada. Di masjid itu besar bang, 1 kilo masjidnya. Misalnya 1 masjid 1 kilo gedenya. Atau anggap 500, setengah kilo deh, 500 meter antara imam dengan makmum. Wah nggak nyambung lagi. Satu, sholat boleh nggak jadi imam? Boleh, tapi dengan syarat yang pertama harus ada, yaitu apa? An ya'lama intiqalat imamihi, mengetahui pergerakan imamnya. Kalau nggak tahu gimana? Kan satu masjid, nggak bisa lah. Itu jadi imam, makmum gimana ceritanya? Ya, nggak tahu gerak imam lagi ngapain. Baik, kemudian kalau di luar masjid nggak boleh lebih dari 300 hasta, kisaran 150 meter. 150 nggak nyampe sih, 150 meter kalau hitungannya 48 cm. Kisaran 450 meter di bawah itu. Kalau di bawah itu sah. Di luar. Tapi hukumnya apa? Mana nanti dijelasin tuh. Apa hukumnya makmum dengan imam jauh jaraknya tanpa ada uzur? Hukumnya apa? Hukumnya makruh. Lebih dari berapa? Lebih dari 3 hasta. Makmum dengan imam lebih dari 3 hasta, itu hukumnya makruh makmumnya. Entah dari imamnya langsung atau dari makmum terakhir. Misalnya shaf pertama nyambung dengan imam 3 hasta, kisaran 3 hasta. Makmum yang kedua, shaf kedua jauh. Gimana? Hadzaula makruh. Kalau nggak ada udzur tentunya ya, kalau nggak ada alasan, kalau ada alasan karena kotor, karena ini, karena apa, karena ada penghalang atau bahaya, ada tiang misalnya, itu nggak masalah. Ya, ini nggak ada apa-apa. Tapi mereka jaga jaraknya terlalu jauh, maka hukumnya makruh. Makruh di sini adalah makruh dalam urusan berjamaah. Maka makruh yang berkaitan dengan urusan berjamaah menghilangkan pahala sholat berjamaah. Begitu. Kemudian apa lagi? Wa an yanwiyal qudwah. Nah, ini dia. Harus berniat sebagai qudwah. Makmum harus berniat sebagai makmum. Qudwah itu artinya apa? Makmum, mengikuti. Jadi usalli fardhu dhuhri qudwatan boleh atau makmuman boleh. Biasanya kita taunya makmum ya. Qudwah itu artinya mengikuti. Au jamaah, usalli fardhu dhuhri jama'atan boleh. Sama aja maknanya, sholat berjamaah maksudnya. Kalau berjamaah berarti ini sebagai apa? Kalau bukan imam, berarti makmum. Fayajuz, ya. Lafadznya atau apa yang diniatkan, mau diniatkan qudwatan, mau diniatkan jama'atan, mau diniatkan makmuman, semua boleh, nggak masalah. Tapi kalau ada orang sholat, ngikutin
orang yang di depannya, tapi dalam hatinya nggak mau atau nggak niat dia sebagai makmum, maka hukumnya apa? Nggak sah sholatnya, batal sholatnya si yang statusnya kayak makmum, tapi dia nggak niat sebagai makmum. Tinggal pertanyaan, boleh nggak ada orang niat sebagai makmum di tengah-tengah sholat, bukan di takbiratul ihram? Boleh atau tidak? Kayaknya udah dijelasin deh pada majelis sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Boleh atau tidak? Boleh. Tetapi sayang, takbiratul ihram dan sholat yang dia tadi nggak niat sebagai makmum nggak dapat pahala berjamaah. Jadi bagusnya niat makmum di kapan? Semenjak takbiratul ihram, semenjak Allahu sholli fardhu dhuhri barakat makmuman. Allahu akbar. Dia niat tuh dari takbir. Alas dapat pahalanya dari pertama takbir. Tapi kalau dia sholli fardhu dhuhr sendiri, sholli fardhu dhuhr aja sendiri. Allahu akbar. Enggak niat sebagai makmum. Habis itu mana makmum dong. Ini kan ada imam. Oh iya. Makmuman deh. Niat dalam hati saya sebagai makmum. Gimana? Sah? Boleh lanjut aja sebagai makmum. Enggak apa-apa. Tapi tadi takbiratul ihram sampai ente niat itu enggak dapat pahala berjamaah. Fahim tum? Hah? Taib. Wa an yuwafiqa nadhmu salataihima, hendaknya yuwafiq. Apa arti yuwafiq? Selaras, sama, hendaknya sama tata cara sholat keduanya. Nadhm di sini tata cara sholat keduanya. Keduanya itu maksudnya apa? Si makmum dan imam tata cara sholatnya sama. Apa arti tata cara sholat? Ente sholat duhur dengan sholat asar caranya sama nggak? Sama lah. Sholat subuh dengan sholat subuh duhur tata caranya, bukan rokaatnya. Tata caranya sama nggak? Ruku, sujud sama. Sholat jenazah dengan sholat duhur sama nggak? Ah beda. Sholat Id, dah sama sholat Id mah. Sholat Id dengan sholat duhur sama nggak? Cuman beda takbir doang. Tapi cara sholatnya rukun. Yang beda nih sholat khusuf atau khusuf. Sholat apa? Gerhana. Tahu nggak versi sholat gerhana kayak apa? Takbir, kemudian dia baca suratul Fatihah, baca surat. Kemudian dia ruku. Setelah ruku, sami Allahu liman hamidah, ngapain? Baca Fatihah lagi. Baca surat lagi. Ruku lagi. Kemudian sami Allahu liman hamidah lagi, baru sujud. Berarti tata cara sholat kusuf dengan sholat subuh sama atau tidak? Berbeda. Paham tuh? Jadi kalau seandainya sholatnya makmum dengan sholat jenazah, la yasih. Makmum, ente sholatnya jenazah, tapi anda mau sholat duhur ya sekalian deh. Makmum sama ente, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena tata cara sholat jenazah cuma Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai. Gimana ceritanya? Rukuknya mana? Sujudnya mana? Maafi, nggak bisa. Tapi kalau juga begitu kalau sholat khusuf. Anda mau sholat khusuf yang versi 2 ruku'. Ya udah anda sekalian deh mau sholat duhur bareng ente. Nggak bisa. Sholat subuh juga, godoan. Misalnya dia punya kodok subuh, mau sekalian sholat gerhana matahari. Bareng godoan. Dia mau kodok sholat subuh dengan sholat gerhana yang dia versinya 2 kali ruku'. Nggak boleh, nggak bisa. Batal sholatnya. Kenapa? Karena beda tata cara sholatnya. Kalau sama tapi beda waktu, atau apakah boleh? Sama tata cara sholatnya tapi beda waktu. Sholat subuh mau sholat, jangan deh, sholat subuh nanti dulu. Sholat duhur mau sholat dengan isya atau dengan asar. Gimana ceritanya duhur dengan asar, Bib? Ente pernah nggak musafir? Pernah. Pergi kuculuk datang, masjidnya ada orang yang lagi sholat nggak? Totonya dia lagi sholat asar. Ente mau sholat duhur, ente belum sholat duhur. Dia udah jamak takdim asar. Boleh nggak ente sholat? Ente versinya sholat duhur, dia versinya sholat asar. Boleh atau tidak? Jawabannya nazm, sholatnya sama nggak? Nazm itu artinya apa tadi? Tata cara. Tata cara sholatnya sama nggak? Sama, boleh. Jawabannya boleh. Walaupun dia sholatnya asar, anda sholatnya duhur, iya boleh.
Atau sebaliknya, dia sholatnya duhur, ana sholat asar, boleh. Habis. Ana udah sholat duhur tadi, sekarang sholat asarnya. Pas lagi ini mereka lagi jamak takhir, sholat duhur. Ananya sholat asar. Bisa sholat mafish. Baik. Kalau seandainya sholat subuh imamnya, makmumnya sholat duhur. Oh gimana Bib, kok bisa kejadian gitu? Ya orang ketiduran. Orang tiduran sholat subuh belum? Ngam, ya Allah astagfirullahaladzim, mana belum sholat subuh. Lupa nih tadi sholat subuh belum, ketiduran, lupa. Wal'an usalli fardhu subuh qadaan. Allah, ada orang belum sholat duhur. Ana sebagai makmum sama ente, boleh atau tidak? Hah? Ada masalah nggak di situ? Apa itu masalahnya? Kan baru 2 rakaat, yang ini mau perlu 4 rakaat. Masalah? Sebenarnya ini nggak masalah. Kenapa masalah? Sholat subuhnya 2 rakaat, duhur tetap versinya 4 rakaat. Selesai dia 2 rakaat imamnya, makmum ngapain? Berdiri. Kayak orang masbuk gimana ente? Kalau ente masbuk gimana? Nggak berdiri. Berdiri dong. Sama seperti orang sholat qasar dengan sholatnya makmumnya, sholatnya mutim. Sholatnya 4 rakaat, makmumnya bukan musafir, imamnya musafir. Mau sholat 2 rakaat, boleh nggak? Boleh, silakan. Tapi kan dia sholatnya cuma 2 rakaat duhurnya, ana 4 rakaat, nggak apa-apa. Dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berdiri, lanjut. Tamam. Kalau sebaliknya gimana? Hah? Imamnya sholat duhur, makmumnya mau qadha subuh. Hal yajuzu hadza am la? Jawabannya yajuz. Wah, terus gimana dong? Apa yang dia lakukan? Sedangkan dia sholat subuh 2 rakaat, masa jadi berubah versi jadi 4? Lah, nggak boleh jadi 4. Terus ngapain? Dia punya 2 cara. Mau dia ikut makmum ketika di rakaat yang 2 terakhir, imamnya sholat, tar dulu sholat duhur, tungguin dulu sampai dia rakaat keberapa? Ketiga, tinggal masuk ke rakaat ketiga, nanti masuk Allahu Akbar, sholat subuh qadaan dari ta'ala. Tamam. Apa yang terjadi? Sholat nanti cuman 2 rakaat, aman, ikut salam sama dia. Baik, tamam. Nah, kalau mau ikut dari pertama, boleh nggak? Jawabannya boleh masih. Hah? Terus ngapain dong kalau dia udah selesai 2 rakaat, imamnya masih nambah berdiri? Apa boleh ikut imam? Enggak boleh ikut imam. Terus ngapain dia? Dia punya 2 pilihan. Mau ngapain? Pertama, pilihan pertama, imam selesai tasyahud awal, berarti ente selesai kan 2 rakaat subuh. Apa yang ente lakukan? Ente niat mufaraqah. Saya putus hubungan dengan imam. Namanya nawaitu mufaraqah, niat mufaraqah. Saya niat putus dengan imamnya berdiri, ente apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi enggak, anda enggak mau mufaraqah. Terus ngapain? Kalau ente enggak mau mufaraqah, duduk. Tungguin imam. Jangan diikuti. Imam berdiri, Allahu Akbar, ente duduk. Tunggu sampai apa? Sampai imamnya duduk, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng. Salamnya ikut imam. Tapi boleh enggak nambahin rakaatnya? Enggak boleh, tetap 2 rakaat. Subuh enggak ada versi 4 rakaat. 2 rakaat bas. Maghrib begitu juga, sama ceritanya. Salat maghrib qadha dengan salat asar. Ini 3 rakaat, ini 4, gimana dong? Begitu. Ente mau tungguin, silahkan. Ente mau mufaraqah, silahkan. Fahimtum? Berarti artinya ini kalimat apa? An yuwafiqa nadhmu, yatawafaqa nadhmu salataihima. Apa artinya? Salatnya satu versi atau satu apa tadi kita bilang? Satu tata cara. Satu tata cara, bukan satu sholat. Artinya duhur dengan duhur, asar dengan enggak harus itu. Ya, enggak harus seperti itu. Mafhum? Berarti arti yatawafaqa nadhmu salataihima, artinya sholatnya versinya sama, tata cara sholatnya sama. Yang enggak sah itu apa? Sholat jenazah, makmumnya sholat duhur misalnya. Bisa. Taib, soal lagi. Ada orang lagi sholat duha 2 rakaat.
ada orang makmumnya sholat subuh qadhaan. Ente sholat 2 rakaat, dia mau jadi makmum deh, main teh. Ya kan mau sholat duha, nggak apa-apa ente niat duha terserah dah. Anda mau sholat subuh, niatnya makmuman sama ente, boleh nggak? Boleh nggak? Iya, boleh. Kenapa boleh? Karena sama tata caranya, ente kok mikirinnya panjang. Kan kita udah ngomong, yang penting tata caranya sama, nggak harus versinya sama-sama fardu, nggak harus. Yang ini versi sunnah, yang ini versi fardu, boleh. Yang ini versinya rubaiyah, yang ini thulathiyah atau thunaiyah, boleh. Apa rubaiyah, thunaiyah? Rubaiyah itu 4, versi yang 4 rakaat. Thunaiyah 2 rakaat. Thulathiyah yang 3 maghrib. Boleh. Semua versi boleh selagi tata cara sholatnya sama. Berarti yang nggak boleh cuman apa? Sholat kusuf dengan sholat jenazah. Gak ada lagi yang lain. Nah, witir yang terakhir 1 rakaat, boleh. Ya boleh. Imamnya cuma witir 1 terakhir. Makmumnya mau 2 rakaat witir, boleh. Sebagai makmum tambahin 1 rakaat atau nunggu kayak tadi. Taib, yang selanjutnya gales wa an yukhalifahu fi sunnatin wa an la yukhalifahu fi sunnatin fahishatil mukhalafah. Hendaknya dia tidak berbeda atau tidak bertentangan. Yukhalifahu berarti bertentangan atau berbeda dengan imam. Dalam versi apa? Fi sunnatin, dalam suatu perbuatan sunnah, fahishatil mukhalafah, yang sangat buruk kalau dia berbeda. Buruk kalau dia itu berbeda. Jadi ada sunnah, kalau ente nggak ikutin imam sunnah, masalah itu aman-aman aja, nggak masalah. Tapi ada sunnah, kalau ente nggak ikuti imammu dalam melakukan sunnah tersebut, batal sholatmu. Maksudnya gimana? Misalnya imam kunut, ente nggak mau kunut, nggak mau amin, nggak mau apa-apa. Kif, labas, ente kan nggak ngapa-ngapain, diem doang kan nungguin imam, labas. Ente nggak berubah, nggak bedain dia. Tapi kalau udah ngerubah, ngerjain sunnah atau meninggalkan sunnah yang mana dia sedang melakukan, misalnya imam sholat sujud tilawah, tahu nggak sujud tilawah? Membaca ayat yang ada sunnah sujud tilawah. Hukum sujud tilawah apa? Sunnah. Ketika baca surat yang ada sajdah tilawahnya, sunnah sujud. Allahu Akbar. Kata makmum, ngapain sujud tilawah? Nggak mau, nungguin aja. Berarti ente beda kan? Dia ngerjain sunnah, ente enggak ngerjain. Apakah batal atau tidak? Lihat, apakah ini dia mukhalafahnya buruk atau tidak? Kata para ulama ini termasuk buruk. Nah, falau tarakal imam saja, fatarakal imam sajdat tilawah, wa sajadahal imam wa tarakal ma'mum. Nah, ya tadi, gambaran tadi apa? Imam sujud tilawah, makmum kamu mau tungguin aja. Batal salat ente makmum. Kenapa? Ente kurang ajar. Imam yang ngerjain sunnah yang harusnya engkau ikuti, dia nggak mau ikutin, dan terlihat nampak perbedaannya, batal. Atau sebaliknya, imam nggak mau sujud tilawah, nggak mau, yakin nggak mau. Dia astagfirullah, imam ninggalin sunnah, Allahu Akbar, dia yang sujud. Imam siapa ente? Anak harus ngerjain sunnah, siapa suruh dia ninggalin sunnah? Batal sholatmu wahai makmum, karena engkau melangkahi imam. Lakukan sujud, walaupun sujud tilawah itu sunnah memang harusnya, tapi dia melakukan sunnah fahishatul mukhalafah. Mau dia yang mengerjakan atau dia meninggalkan? Imam yang ngerjain dia ninggalin, atau dia mengerjakan imam tidak mengerjakan? Seperti apa juga? Seperti al-julus baina tasyahud al-awwal. Tarakal imamu tasyahudul awal. Imam meninggalkan tasyahud awal, nggak mau tasyahud. Makmum, enak aja, astagfirullah, dia lupa, anda tasyahud deh. Ente ini makmum atau imam atau makmum? Makmum, ikutin imam, nggak usah ngerjain sunnah. Kan ini sunnah, sayang banget ditinggalin sama imam, imam lupa.
Enggak, ente ikutin imam. Kapan kita mengingatkan subhanallah kalau imamnya lupa ninggalin sujud ninggalin apa tadi? Tasyahud awal, kan sunnah. Dia tahu-taunya Allah, bangun dia. Kalau belum sampai tegap, ente bilang subhanallah. Allah udah keburu tegap. Udah jangan ngomong subhanallah, jangan apa, ente ikutin langsung diri. Kenapa? Karena kalau sudah tegap, dia tidak boleh kembali ke tasyahud awal. Karena udah masuk ke rukun selanjutnya. Sedangkan ini sunnah, tinggalin. Tapi kalau imamnya memang belum tegap, subhanallah, balik imamnya. Ente tungguin, gak apa-apa. Dia kan lupa, tungguin, gak masalah. Tapi kalau imam udah keburu tegap, subhanallah, tetap aja gak balik memang. Memang gak boleh balik sebenarnya. Kalau imamnya faqih, ngerti ilmu, gak boleh balik kalau udah tegap dia. Udah tegap imam. Ya udah, ente berdiri. Gak usah baca tasyahud. Jangan, bodoh amat, dia lupa, anak ingat. Insyaallah, tahiyatun barakat, salam. Dia lagi berdiri, ente batal salatnya. Loh, kok batal? Karena engkau melakukan sunnah tetapi berbeda, fahish, berbeda dengan perbedaan yang nampak. Yang nggak kelihatan nampak perbedaan tapi nggak nampak kayak tadi, dia tasyahud awal, ente nggak mau baca tasyahud awal, tapi ente duduk doang, diem. Batal nggak ente sebagai makmum? Nggak batal. Kenapa? Ente memang nggak nyamain imam, tetapi ente tidak fahish karena tidak kelihatan, cuman bacaan doang. Fala yadur. Ya, mukhalafahnya dengan itu. Tapi jangan ngerjain kayak gitu, males amat baca doang, ya. Enggak dapetin pahala. Baik. Tapi di sini dalam masalah perbedaan bisa pahamin gak nih? Tadi ya kaidahnya perbedaan yang mencolok, fahish itu bisa diartikan mencolok, enak tuh. Perbedaan yang mencolok. Kecuali kalau perbedaan tersebut dengan sengaja dan pindahnya ke yang wajib, rukun ke rukun. Paham gak nih? Contohnya, imam tasyahud awal. Imam tasyahud awal. Makmum, anda gak mau tasyahud awal. Anda mau langsung berdiri. Sengaja loh ini, ke rukun, dari rukun ke rukun, nggak mau ngerjain sunnah itu. Sebenarnya mukhalafah fahish. Sebenarnya ada perbedaan yang mencolok, tetapi dia masih kuat, masih dianggap sah sholatnya. Kenapa? Karena dia melakukan ke rukun dan sengaja. Kalau dia nggak sengaja malah wajib balik. Bingung kan? Kok bisa gitu ya? Didengerin aja dulu deh. Nanti kalau naik kelas tambah ilmunya, tambah paham. Jadi perbedaan di sini ada pengecualian kalau perbedaannya dia itu pindah ke rukun, dari rukun ke rukun, dan yang ditinggalkan adalah sunnah dan dia sengaja, labas. Tapi makruh makmumnya, tapi nggak batal. Ini ngomongin tentang batal atau tidak batal. Udah, biarlah. Begitu aja dulu. Nggak usah mendetail. Tahu aja dulu. Berarti yang ente tahu apa? Pokoknya ana harus ngikutin imam. Kalau imam ngerjain sunnah jangan ente tinggalin. Dah, itu aja. Itu intinya begitu aslinya. Karena memang walaupun dianggapnya tidak batal tetapi makruh banget seperti itu. Sangat makruh. Ketika imam melakukan sunnah ente nggak mau, ana ngerjain yang fardu langsung pindah ke fardu yang selanjutnya. Nggak batal. Karena apa? Ingat gak? Kalau ada orang mendahului imam satu rukun, batal gak? Enggak. Kan gitu. Begitu juga ini. Ini kalau otaknya dipakai. Kalau otaknya nggak dipakai sih nggak tahu apa-apa dia. Nggak paham omongan ini. Tapi kalau ente pelajari, paham. Kalau ente mendahului imam satu rukun, hukumnya apa? Hukumnya haram. Tapi batal nggak? Enggak. Belum batal. Sama kayak ini. Dia kan pindahnya ke rukun. Dia nggak ngikutin tasyahud. Begitu. Kalas bas yakfi. Gak usah panjang-panjang. Alhasil pokoknya jangan berbeda dengan imam dengan sunnah yang mencolok banget. Udah itu dulu dah, tahu dulu. Taib. Kemudian wa an yutabi'ahu, harus mengikuti imamnya. Yutabi', harus mengikuti imam. Kalau dia nggak mau mengikuti
Itu sudah kita bahas dalam hal-hal yang membatalkan sholat. Kalau dia ketinggalan sampai 2 rukun, maka batal. Kalau dia maju sampai 2 rukun, batal sholat. Itu tabi'ahu mana? Masa jadi makmum nggak ngikutin imam? Ente apa? Makmum model apa ente? Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih, kata Nabi SAW. Dijadikan imam biar dia dijadikan sebagai imam, biar diikuti. Imamnya dia tapi ana nggak sendiri. Ente ruku, ana mau sujud. Ente sujud, ana mau berdiri. Ya, itu bukan makmum. Tamam? Kalau sampai 2 rakaat 2 rukun dia yukhalif, berbeda, maka jadinya batal sholat. Kalau 1 rukun dia beda, maka dia haram. Entah tertinggal atau mendahului imam dengan 1 rukun. Imam belum ruku, ente ruku duluan. Imam belum ngangkat, ente ngangkat duluan. Haram. Dosa ente berbuat seperti itu, dan bisa batal kalau sampai 2 kali rukun. Ente mendahului imam. Seperti yang kita sudah bahas dalam bahasan itu. Subhanallah, saya kira bisa lanjutin fasal yang selanjutnya. Ternyata belum bisa. Kalau ba'din. Alhasil kita udah pahamin syarat-syarat sebagai qudwah, sebagai makmum. Syarat sebagai makmum yang sudah dijelaskan di dalam kitab ini ada 11 syarat, sudah kita bahas semuanya. Wallahu taala a'lam. Fatiha bil qabul wa tamam kulli usul. Fatahallahu alaina wa alaikum wa ta'ala arifin faqina wa iyyakum fid din. وجعلنا وإياكم من العلماء العاملين وتتوب علينا توبة نصوحة زكينا بها قلبا جسما وروحا على هذه نية وكلنا صالحة جامع خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا فقهنا وقرابة لنا في ديننا معاني القطر ينفع وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.